patriot. Oke. Guruku, pahlawanku, inspirasiku. Itu adalah tema yang akan kita obrolin sekitar 30 menit ke depan. Itu ya. Hari ini sambil kita juga memperingati Hari Pahlawan, kemudian juga pada bulan yang sama kita akan memperingati Hari Guru. Maka tema kita pada podcast kali ini adalah guruku, pahlawanku, inspirasiku. Kali ini kita ngobrol dengan dua patriot Uniwara yang masih fresh, masih baru gitu ya. Baru bergabung dengan Uniwara. Mereka adalah calon-calon patriot Uniwara. Siapa mereka? Kemudian dari mana mereka? Ayo kita langsung kenalan. Dimulai dari sebelah kiri saya. Dia adalah Mas Nanda. Kalau saya kenalnya Mas Nanda. Kalau ini tadi Mbak Maria. Ayo monggo Mas Nanda dulu perkenalan. Siapa, nama aslinya, panjangnya siapa, dari mana? Pak. Salam patriot. Gagah, berani, tangguh. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap saya Nanda MH Saputra, biasa dipanggil Nanda. Asal daerah saya dari Flores, NTT, Nusa Tenggara Timur. Oke. Nanda, Mas Nanda ya, panggilannya Mas Nanda. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Kemudian di sini masuk pada prodi Ilmu komputer. Ilmu komputer tahun 2021. Sekarang giliran yang sebelah kanan saya Mbak Maria. Silakan. Salam patriot. Gagah berani tangguh. Perkenalkan, nama saya Maria Lourdes Ukat, biasa dipanggil Maria atau Lourdes. Asal saya Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur. Dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Mbak Maria atau Mbak Lourdes gitu ya, dari Nusa Tenggara Timur, kelahirannya di sana. Iya. Ngomong-ngomong kalau SMA-nya dari Nusa Tenggara Timur apa dari Pasuruan ini, Mas Nanda? Kalau saya sendiri dari Nusa Tenggara Timur. Dari Nusa Tenggara Timur. Kalau Mbak Maria? Saya dari SMKK Monsinyur Sujo Pranoto. Oh, SMK sini ya, Sujo Pranoto ini ya. Mulai dari kelas 1 kah? Iya. Mulai dari kelas 1 di SMK sini. Iya. SMP-nya? SMP-nya di Madura. Oh, SMP malah di Madura. Mulai kelas 1 juga, kelas berapa? Kelas 7 berarti ya? Iya, kelas 7. Kelas 7 di Madura. Iya. Sebelumnya SD? SD-nya di Kupang. Di Kupang. Kalau Mas Nanda? Saya dari SD sampai SMA di Flores. Di Flores. Oke. Jadi beliau berdua ini dari, kalau kita biasanya kenalnya berarti Indonesia Timur ya, masih Indonesia Timur ya, Indonesia Timur. Ini adalah teman kita dari Indonesia Timur yang jauh-jauh datang ke Pasuruan untuk mencari ilmu. Tentunya Mbak Maria lebih lama ya kenal Pasuruan berarti ya, lebih lama kenal Pasuruan. Kalau Mas Nanda baru atau sudah pernah ke Pasuruan sebelumnya? Dulu sih waktu masih umur sekitar 6 tahunan. Oke, jadi dulu sudah pernah ke Jawa berarti ya, udah pernah sekilas tahu tentang Pasuruan, tentang Jawa gitu ya. Kalau Mbak Maria ini sudah berarti ketemu berapa? 4 tahun di sini? Iya, 4 Oke, hampir 4 tahun di kota Pasuruan, udah sekolah di Pasuruan dan kuliahnya juga di Pasuruan. Oke, luar biasa. Nah, masih menyangkut materi kita pada sore hari ini, guruku, pahlawanku, inspirasiku. Nah, bicara tentang guru, kita itu tidak pernah lepas dari guru ya. Mulai dari apa? TK? Apa SD? TK pernah ya? TK ya? TK. Sebelumnya malah PAUD gitu ya? Ya, aku langsung PAUD. Oh, PAUD. Kalau Mas Nanda? Dari TK. Di TK. Oke, dari TK. SD, SMP, sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan gitu ya, SMK gitu. Kita hampir 70% dari waktu kita sehari-hari itu tidak lepas dari guru gitu ya, tidak lepas dari guru gitu, mulai dari pagi sampai mungkin sore. Apalagi kalau Mbak Maria di sini berarti kan ini ya di asrama berarti. Iya. Ya, di asrama.
Di asrama juga bahkan tidak lepas sama sekali dari guru gitu ya. Artinya luar biasa peranan guru dalam kehidupan kita semua. Nah, kali ini saya ingin mengajak mereka berdua untuk ngobrol gitu ya tentang mengingat masa lalu, mengingat orang-orang yang berjasa, khususnya guru gitu ya. Kuncinya adalah guru ini adalah pahlawanku dan inspirasiku gitu ya. Oke. Guru yang paling diingat ketika TK atau PAUD tadi, Mbak Maria, masih ingat nggak ya? Kalau saya sendiri Masih ingat ingatnya cuma satu guru ya. Siapa? Namanya Ibu Vero. Itu guru ketika PAUD? Iya, Pak. Ibu Vero. Iya. Ibu Vero. Masih ada orangnya sampai sekarang? Masih mengajar? Masih mengajar Ibu Vero. Kenapa kok diingat-ingat Ibu Vero? Orangnya cerewet kalau ngajar. Wah, guru TK pendiam gimana? Ini kalau katanya Pak Rektor, kebetulan Pak Rektor kita itu juga punya ikut mengembangkan pendidikan usia dini juga gitu ya di Banyuwangi. Menurut beliau itu guru paling bahagia itu guru TK. Kenapa? Gajinya kecil tapi tiap hari bernyanyi, ketawa gitu ya. Selalu ceria ya tiap hari ya, bernyanyi, tertawa gitu ya. Ibu Vero, cerewet. Pernah dimarahi oleh Ibu Vero? Tidak. Masih kecil. Tapi cerewet banget Iya, gitu ya. cerewet. Gendut orang. Gendut? Iya. Gendut cerewet itu sih lucu ya Ibu Vero gitu. Kalau Mas Nanda ketika TK ada nggak yang diingat? Masih ingat sih guru. Siapa? Namanya Ibu Maria Marta. Ibu Maria Marta. Iya. Oke. Kenapa kok diingat? Dianya orangnya baik sekali sama murid-muridnya. Terlebih kalau untuk saya pribadi, kenapa dia baik? Karena apa? Di saat kalau dulu masih kecil kan kita biasanya ditinggal sama orang tua kalau mengantar ke sekolah terus nanti ditinggalkan gitu ya. Jadi kita masih kecil jadi kita merasa sedih atau apa kan gitu pasti ada. Jadi ibu itu selalu kayak gendong aku kayak apa? Jadi sangat perhatian gitu ya, seakan-akan jadi pengganti orang tua Mas Nanda ketika ditinggal di sekolah ini tadi ya. Digendong aku, diasuhin aku. Sabar banget berarti. Iya, sabar banget. Oke, Bu Maria Marta. Ibu Vero dan Bu Maria Marta. Semoga nanti kalau podcastnya sudah tayang di-share ke mereka ya. Yes. Masih kontak? Ada kontaknya mungkin? Kontaknya. Ada. Iya. Mungkin minta diteman. Nah, itu ya barangkali bisa nanti disampaikan kepada mereka. Ini loh, aku udah di Pasuruan ini, aku udah kuliah ini Bu Vero gitu ya. Iya, siap. Gitu. Kalau saya dulu TK siapa ya? Bu Nini mungkin ya, Bu Nini ya. Sama juga gendut gitu terus bawel gitu ya. Gemuk orangnya terus bawel itu Bu Nini. Oke, seperti itu. Kalau di SD? Kalau di SD mungkin dari Mas Nanda. Kalau di SD guru yang masih aku kenal sampai sekarang ya namanya Pak Mateus Nara. Pak Mateus Nara, Iya. guru SD. Itu kenapa sampai sekarang aku masih ingat? Ya orangnya kejam sekali. Wah, Iya, benar. kejam sekali. Kejam. Karena kayak kita terlambat atau apa itu kalau guru lain kan pasti menasihati kita dulu, dia nggak langsung tampar kita atau mukulin kita lagi. Makanya sampai sekarang aku masih ingat. Pak Mateus ya, jadi yang diingat-ingat ketika Pak Mateus marah berarti Iya. ya. Gitu. Sampai mukul gitu ya, jadi Iya. kalau terlambat dipukul gitu ya. Oke. Kalau Mbak Maria yang di SD? Kalau saya sendiri yang masih ingat itu wali kelas saya sendiri namanya Pak Vincent. Pak Vincent. Orangnya lucu. Kalau sebelum mulai pelajaran itu ngomongnya gini, tunggu ya Pak, makan sirip pinang dulu. Sirip pinang tuh makanan udah tradisi ya. Tradisi, orang Oh, Timur. itu ya, siri sama pinang itu. Iya. Gigi itu yang kuning-kuning itu ya. Kapur siri. Dan sebelum mulai pelajaran tuh dia ngomong gini, bentar ya Pak, pakai lipstik dulu. Sudah tua lah? Udah tua. Sudah tua. Gitu. Jadi lucu ya, karena lucu orangnya, sabar, lucu ya, ini tadi pemarah orangnya. Oke. Guru yang paling diingat ketika SMP? Maria. AC.
Bu Asih. Ya. Guru mata pelajaran IPS. IPS. Oke, kenapa kok sangat diingat? Sabar. Sabar. Iya, sabarnya. Anaknya apa kalau murid lain rame itu tegur, tapi kan kadang yang nggak dengarin. Rame terus, sabar orangnya. Dan aslinya Padahal nakal anak itu ya. aslinya dari Jogja kan dikenal dengan lembutnya. Oh, jadi mengajar di sana, tapi aslinya itu dari Jawa, Jawa Tengah, dari Jogja. Memang lembut orang Lembut, Jogja ya, iya. sabar. Gitu. Kalau Mas Nanda, Kalau saya sendiri yang saya masih ingat namanya Pak Alex sih. Pak Alex, kenapa? Itu sama kayak guru aku yang waktu di SD. Tapi dia ini cara mukulnya beda. Dia lebih banyak pakai tumbuk gitu. Wah, ditonjok. Iya, dia jauh. Ngeri Pak Alex namanya, Pak Alex. Bilang apa? Guru mata pelajaran olahraga. Enggak. Apa? Biasanya olahraga ya? Guru bahasa Inggris. Jadi dia bilang, ini dilihat beratnya cuma sekilo, tapi kalau mendarat 1 ton. Wah, gitu Pak Alex. Pernah ditonjok nggak? Pernah sih. Pernah. Kenapa itu? Itu apa? Sempat nggak ngerjakan tugas sih. Tapi kan nggak di wajah kan? Enggak di. Tonjoknya kan di apa? Di lengan aja. Lengan gitu ya, tonjok di lengan. Ya mungkin teman-teman di sana badannya kekar kali ya, jadi dipukul biasa aja gitu kan, biasa apa main di alam gitu ya, jadi kekar gitu ya. Iya kan kekar juga ini, enak ya. Pengen datang ke sana lagi ya, pukul lagi Pak, pukul lagi Pak. Pak Alex nih, mata pelajaran Bahasa Inggris. bahasa Inggris Pak Alex gitu. Oke, kalau di SMA, Sama nah SMA Bu Putri. Bu Putri. Putri, Tri. Putri, Iya. Putri namanya Iya, Tri. namanya Tri. Mata pelajaran? Mata pelajaran bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ngajar bahasa. Oh, di sini kan ya kamu ya di apa? SMK sini gitu ya, bahasa Jawa ini. Susah bahasa Jawa. Kalau saya bandingkan bahasa Madura sama bahasa Jawa, lebih ngerti cepat tuh bahasa Jawa. Nah, terus tadi kenapa Putri? Kenapa kok diingat-ingat? Sama orangnya ya sabar. Oh, sabar Sabar. gitu. Iya. Iya, itu Putri ya. Sabar banget orangnya Sabar. gitu ya. Aku Putri. sering belajar bahasa Jawa. Oke. Belajar banyak Baik. dinasehatin sering Dinasehatin terkait kayak kamu sekolah dulu, belum waktunya pacaran ya. Sekolah dulu. itu ya Misalnya benar gitu. itu ya kan jauh-jauh ke sini mau buat pacaran ngapain kan gitu ya, jauh-jauh ke sini Iya. cari ilmu dulu. Bener ya Putri, luar biasa Putri. Kalau di SMA Mas Nanda? Kalau aku di SMA yang paling aku ingat itu Ibu Yasinta. Paling Ibu kelasnya Yasinta. aku. Cantik orangnya pasti. Ya lumayan. Iya. Iya, biasanya namanya Ayu, Yasinta. Iya, iya. Iya. Ayu Yasin bukan Pak Yasin bukan. Yasinta cantik orangnya. Iya, kenapa kok dikenal? Itu karena apa ya? Kami teman sekelas itu Hmm. kayak suka kayak ngeremehin ibu gitu. Jadi kayak dijelasin di depan, kami di belakang bermain. Nah, tapi orangnya sabar. Iya, orangnya sabar. Tapi Oke. yang aku kasihan itu dia sampai nangis. Wah. Iya. Iya, cantik nangis sedih kasihan kita ya. Iya, Bu Yasinta itu. Mata pelajaran? Mata pelajaran kimia. Kimia. Ya susah memang kimia. Orang jelasin susah-susah dia bercanda gitu ya. Dia nangis lah. Itu kan. Ya, itu guru-guru dari teman kita berdua yang mulai dari TK sampai SMA gitu ya. Dari TK sampai SMA yang dikenang gitu ya. Ada yang kenangannya itu positif, ada yang kenangannya negatif gitu ya. Tapi ketika kalau positif ya sampai sekarang oke-oke aja gitu ya, kita kenang secara positif. Kalau kenangannya negatif gitu dendam nggak? Ya tergantung dari orangnya gitu. Mau dendam apa tidaknya ya tergantung dirinya pribadi. Kalau Mas Nanda sendiri gimana? Ketika dulu dimarahi guru gitu, atau mungkin Mbak Maria juga ketika dimarahi guru gitu, sakit hati nggak? Sekilas. Kalau untuk aku ya sekilas berlalu gitu. Jadi untuk aku pribadi, jadi aku pikir ya mungkin
dia itu keras atau marah, tapi akhirnya aku bisa berhasil kayak gitu. Oke, jadi ya memang dimarahi, tetapi ya kita jadi seperti ini juga karena Guru berkat dimarahi gitu ya, berkat dimarahi ya. Kadang-kadang kasar juga gitu ya. Kalau Mbak Maria ada nggak yang sampai sekarang dendam gitu? Apa? Ada nggak? Kalau bilang dendam nggak ada. Kalau masih gemes gitu sama orang ini gitu loh. Gemas, Iya. kalau dimarahin gitu. Dari tadi dimarahin terus. Oh. Tapi nggak dendam kan ya? Jangan dendam dong. Anggap lelucon aja. Anggap lucu ya, anggap masa lalu lucu ya, masa lalu dimarahi guru Iya. gitu ya. Oke. Pernah dihukum oleh guru? pernah. Nanda dihukum paling nyebelin dihukum ketika apa gitu cerita? Itu hukum yang paling nyebelin itu apa? Waktu siang hari hormat tiang bendera. Hormat tiang Terus bendera. sambil menyanyi. Terus tinggal pulang. Itu yang paling Oh. hukuman yang paling jahil. Mbak Maria Lari lapangan. lari lapangan. Itu Jadi- ketika SD, SMP, SMA? SMP sama SMA. Sama hukumannya suka disuruh lari gitu. Suruh lari. Itu karena ngantuk. Tadi satu anak ngantuk, sekelas kena hukuman semua. Nggak semua ya, dianggap nggak serius kelasnya akhir suruh lari Suruh gitu lari. ya. Oke, ada nggak sosok guru yang kemudian sampai sekarang diingat inspiratif gitu? Aku pengen jadi kayak orang gini, atau beliau pernah mengatakan sesuatu sehingga itu jadi ingatan yang bagus, yang positif, diingat sampai sekarang jadi inspirasi. Ada nggak, Mbak Maria? Kalau guru itu dia pemimpin asrama sekalian kepala sekolah SMK itu. Siapa namanya? Namanya Bu Irawati. Bu Irawati, itu di SMA? Ya, alumni sini juga yang mengarahkan saya Bu masuk Ira. sini juga. Iya, Bu Irawati. Apa kesan positif dengan Bu Ira? Mungkin ucapannya atau sesuatu yang bikin sampai sekarang diingat? Pesan-pesannya itu Oke. sering dinasehati. Apa salah Banyak satu loh. yang ingat? Apalagi kan saya tinggal di asrama terus dijaga sama dia lagi. Oh, yang jaga Bu Ira. Iya. Pesannya belajar, katanya nyari teman banyak, apalagi kan di sini kamu asalnya dari luar pulau. Di sini kamu harus nyari teman, banyak teman gitu. Oke, jadi pesannya juga ayo serius belajar Iya, gitu serius ya. belajar. Juga cari teman karena Iya. kamu juga orang dari jauh di sini gitu ya. Ya, nyari teman biar kan di asrama kan anaknya dari sana semua, jadi mau ngomong logat Jawa, nanti jadi lucu. Oh. Sama. Karena sama-sama orang sana Iya. semua. Ada berapa total? Yang 43. 43. Iya. 43 banyak ya. Kalau saya sebagai pendampingnya, saya bertugas mendampingi anak 42. Oh, jadi kawan sebaya ya, kawan sebaya bagi mereka pembina mereka. Sampai sekarang kan masih di masih di asrama masih sekarang kan ya. Oke. Kalau Mas Nanda yang paling berkesan, Paling berkesan itu yang tadi itu wali kelas itu. siapa tadi? Ibu Yasinta. Ibu Yasinta tadi. Berkes semua ya. Ada ucapan Bu Yasinta yang Itu sampai diingat sampai sekarang. Aku ingat sampai sekarang itu dia bilang ke semua teman kita, tapi pribadi kan aku posisi itu kan jadi kayak lebih dekat sama Ibu Yasinta ya. Tiap hari kalau ada tugas yang belum aku selesaikan, aku bilangin ibu gimana ini aku belum selesaikan tugas, apakah bisa dikasih waktu lagi, atau aku lagi kesusahan tentang mau mengerjakan tugas atau apa itu, aku tanyakan ke ibu langsung. Kan kebanyakan teman kan pasti sungkan atau sama wali kelasnya sendiri, jadi aku pribadi langsung tanyakan ke wali kelas. Jadi yang Pesannya dia itu untuk aku, untuk yang terakhir itu bilang, Nanda kalau sudah keluar dari kayak tamat dari sekolah ini, ingat kamu harus kejar terus cita-citanya kamu. Kamu udah kayak
udah buat ibu nangis, tapi ibu itu tidak kecewa kalian sudah buat ibu nangis, tapi pesan ibu, kalian harus tetap mengejar cita kalian karena apa yang ibu upayakan selama ini untuk kalian semua. Jadi ibu tidak akan pernah merasa sakit hati walaupun kalian sudah menyakiti ibu kayak gitu. Oke, jadi intinya beliau sudah menyampaikan gitu ya kepada Mas Nanda bahwa ini demi kalian gitu, Iya. demi kalian, sabarnya gitu, ikhlasnya gitu ya, biar kalian juga bisa ambil apa kehidupan yang layak di masa depan, cita-citanya diraih dengan baik gitu ya. Itu dari Bu Yasinta. Semoga aja nanti bisa kita share ke Bu Yasinta gitu ya, biar Bu Yasinta dengar bahwa beliau sangat menginspirasi bagi Mas Nanda gitu ya. Bicara tentang pahlawan gitu ya. Kalau tadi guru yang menginspirasi kita, bagi Mas Nanda, siapa orang yang atau sosok yang paling bisa dikatakan ini loh pahlawan dalam kehidupanku, itu siapa? Kalau untuk aku sendiri itu orang tua, Orang tua, ayah, ibu, keduanya. keduanya. Kenapa? Karena orang tua itu beda sama kayak orang lain gitu. Itu beda sekali. Orang tua itu kayak sayangnya kepada kita itu tulus. Kalau orang lain kan sayangnya memang sayang kepada kita itu memang tulus, tapi pasti di belakangnya pasti ada ngomongin kita atau apa kan pasti ada. Oke. Tapi yang aku sangat menginspirasi itu adalah orang tua. Itu yang paling pertama. Untuk aku menginspirasi orang lain itu nggak ada, cuma orang tua aja. Oke. Karena orang tua itu bagiku segalanya. Oke, jadi menurut Mas Nanda dalam kehidupannya Mas Nanda, yang jadi pahlawan bagi Mas Nanda ya orang tuanya Iya, tadi. orang Gitu tua ya, sendiri. orang tuanya tadi. Oke, kalau Mbak Maria, Kalau saya sendiri yang pertama ya orang tua. Orang Walaupun tua. dengan jarak jauh, tapi sering nelpon belajar belajar gitu. belajar pulang biar bawa hasilnya. Kalau pulang berapa bulan sekali? Gak pernah pulang. Sudah berapa tahun ini? Ini sejak masuk SMK sampai tamat pun, kan kemarin bulan berapa tuh kan teman-teman pulang. Sudah pulang yang Iya. seangkatan sama Iya, seangkatan. Mbak Maria ya. 9 anak, 8 anaknya boleh aku tetap sini. Oh gitu. Jadi, Boleh, ya. tapi sudah sudah komunikasi Iya, komunikasi. rutin ya, komunikasi rutin ya. Kakakku ngomong gini, kamu pulang sini aja, ngetes nyoba PNS siapa tahu lulus. Aku bilang enggak, mau lanjut kuliah aku kan iri, masa kakakku pakai toga aku nggak bisa. Oh Iya, benar. gitu ya. Jadi bertahan ya, bertahannya luar biasa. Support dari orang tua luar biasa ya. Artinya jauh ya. Ini Jauh. orang tua Mas Nanda kan juga masih di sana ya. Iya, masih jauh. Cuman kan selama ini masih di sana ya. Iya. Tahun lalu masih ngumpul gitu kan waktu SMA ya. Kalau Mbak Maria sudah 4 tahun di sini, artinya udah bener-bener support orang tua kerasa banget gitu ya, kerasa banget gitu. Kalau selain orang tua, Dan orang tua yaitu guru itu tadi Ibu ya, tadi yang menginspirasi Mas Nanda. Kalau Mbak Maria selain orang tua, Bu Ira, Bu Ira gitu ya, pahlawannya Mbak Maria di Pasuruan gitu ya, yang membimbingnya. selalu kalau pulang dari ekstra kampus kalau pulang kan lebih dari jam 6. Kamu dari mana aja? Aku baru pulang jam segini. Langsung diomelin gitu ya. Diomelin. Selalu ingat itu. Jadi sampai teman kampus gini, jam 5 tuh udah Diingetin suruh pulang. Pulang udah jam 5. Ikut ekstra apa? Volley. Ikut ekstra volley. Depan apa belakang? Ya Di bagian mana? semuanya. semuanya. Yang paling jago di mana? Ini aja. Yang paling jago sih kan ada yang jago di tengah gitu ya, ngeblok gitu, macam-macam. Gitu. Berarti Bu Ira sebagai sosok pengganti orang tua di sini gitu, itu menjadi pahlawan bagi Mama Maria gitu. Oke. Cita-cita. Sekarang kita bicara tentang cita-cita. Mbak Maria ini sebenarnya cita-citanya apa? Guru. Jadi guru. Pengen kayak kakak juga. Kakaknya guru. Iya. Dulu lulusan mana? Undana.
Kupang. Oh, kuliah di sana di Kupang, jadi guru gitu ya kakak ya. Guru apa? SMA, SMP? SMA. Guru SMA. Kakaknya namanya? Kakak Helena. Kakak Helena, cewek berarti ya? Cewek. Cewek. Oke, kakak sudah jadi guru dan Mbak Mira juga ingin jadi guru gitu ya. Gimana caranya pulang sudah bawa ijazah S1 gitu ya, jadi guru di sana, luar biasa. Kalau Mas Nanda cita-citanya? Aku sendiri kalau dibilang cita-cita ya nggak pilih cita-cita contohnya guru, dosen atau yang lain-lain. Kalau untuk aku sendiri ya setelah lulus dari sini ya mau dapat kerja di mana atau diberikan Tuhan untuk dapat kerja apa atau apa gitu. Yang penting aku punya kerjaan kayak gitu. Oke, jadi inginnya pokoknya kerja gitu Iya ya. kerja. Tapi spesifik pengen jadi apakah? Jadi Kalau lebih spesifiknya direktur perusahaan kah? ya lebih ke dosen sih. Oh, lebih ke dosen gitu ya. Kamu siapa? Oh, Pak Rek anu ya, Pak Warek ya, Pak Warek satu Pak Eta ya. Iya, ini kebetulan keponakan ya. Iya. Keponakan dari Pak Warek gitu. Jadi ingin mengikuti jejak Pak Warek ya, jadi dosen gitu ya. Iya. Benar jadi dosen. Artinya kan sama aja kita jadi pendidik kan ya. Iya. Dosen kan juga pendidik gitu. Luar biasa ini teman-teman. Jadi cita-citanya keduanya ini adalah jadi pendidik. Ya, jadi pendidik. Itu ya. Pesan mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Mbak Maria dan Mas Nanda kepada sosok pahlawannya, yaitu orang tua, atau sosok inspiratifnya tadi Bu Ira dan Bu Yasinta. Gitu. Apa yang ingin disampaikan? Coba mulai dari siapa dulu nih? Maria dulu. Mbak Maria dulu. Kalau pesan saya selalu sehat terus, Amin. mudah rezekinya. Ya, Ceria terus. Ceria terus. Iya, ceria terus ya. Jadi orang Gemes-gemesnya gemes juga. ya. Harus sehat ya, harus Iya, semangat sehat terus terus. ya. Apa di sana Bapak Ibu panggilnya apa? Mama, Bapak. Mama, Bapak. Mama dan Bapak sehat terus, Sehat semangat terus, terus semangat. gitu ya. Di sini Maria meraih cita-citanya, nanti Iya. pulang bawa Bawa ijazah, hasilnya. bawa hasil pasti gitu. Itu janjinya sudah ya, Iya. bawa hasil ya. Pulang dari sini kalau udah naik pesawat toganya dipakai terus. Iya, sampai sana gitu ya. Jadi gak dilepas gitu ya. Iya, amin gitu. Kalau Mas Nanda? Kalau saya pribadi ya terima kasih untuk orang tua karena udah merawat saya dari kecil sampai besar. Maunya sampai saya jadi orang sekarang ini. Jadi kayak ya maksudnya orang tua itu semoga umurnya tetap panjang dan selalu ada untuk saya sampai saya sukses, dan saya ingin membahagiakan orang tua dengan keringatnya saya sendiri. Gitu. Jadi memang saya juga punya pandangan bahwa membahagiakan orang tua itu salah satu juga ketika kita sukses gitu ya. Iya. Ketika kita bisa katakanlah kerja bagus, dapat kerjaan bagus, kemudian kita lulus, itu orang tua bahagia banget gitu ya. Nggak harus kita belikan macam-macam juga sudah bahagia gitu ya ketika lihat kita seperti itu. Lihat anaknya sukses sudah bahagia. Iya, itu juga salah satu motivasi kita ya. Untuk Bu Ira belum, untuk Bu Ira tadi untuk orang tua, untuk Bu Ira Kalau untuk Bu Ira selalu berikan kesehatan. jangan cerewet. Jangan cerewet. Ya harus cerewet. Iya. Harus cerewet, selalu Iya, cerewet Bu Ira marah karena memang kesalahan saya sayang ya, sendiri. sayang. Karena Bu Ira kan dikasih dipercaya sama bapak saya. Oh. Bapak saya juga kan. Jadi sehat terus. Sehat terus ya, biar bisa bimbing. Gak hanya Mbak Maria ya, yang bawahnya kan masih banyak ya. Ada berapa sekarang masih yang bawahnya Mbak Maria itu? 42. 42 itu ya. Berbagai jenjang apa satu angkatan yang 42 Berbagai itu? jenjang kelas 1
kelas 2 sama 3. Kelas 2 sama kelas 3 gitu ya. Jadi itu Maria harus tetap sehat gitu ya untuk jagain mereka gitu, luar biasa Maria ini. Kalau mereka salah tuh yang dimarahin. Oh Maria yang salah gitu ya. Maria tanggung jawab yuk. Iya betul juga gitu ya. Maria harus kasih contoh ya. Maria harus kasih contoh. Kamu udah tua, aku udah masa contohnya kayak gitu ya, adik-adikmu yang ikutin kamu. Iya. Tapi seru juga ya. Ya, seru. Seru juga di asrama ya. Kalau untuk Bu Yasinta? Kalau untuk Bu Yasinta, dari saya pribadi saya terima kasih sekali sama Bu Yasinta karena sudah sabar, sudah kasih segalanya untuk saya. Makanya sampai sekarang saya bisa lanjuti kuliah saya di sini berkat Bu Yasinta juga. Berkat dorongan dari Bu Yasinta ya sebagai dorongan guru dari ya. Bu Yasinta. Untuk dan lagi Iya, dan pribadi dari saya juga Bu Yasinta, maafkan kesalahan saya selama waktu saya masih SMA. Pernah buat ibu menangis atau buat ibu kecewa. Sekali lagi di sini saya mau minta maaf Bu. Oke. Untuk adik kelasmu ya, anak-anak yang nakal-nakal nih. Untuk Jangan gitu sama Bu Yasinta gitu bilang. Jangan gitu lagi sama Bu Yasinta. Karena apa ya, Ibu Yasinta itu orangnya memang sabar tapi kasihan juga, suka nangis kalau kita kayak Mereka dia gitu ya. melawan. Oke, luar biasa ya. Jadi agak baper juga kita ini. Maunya podcast kita ini kan podcast lucu ya, seneng-seneng ya. Kenapa baper ya? Karena yang dibahas adalah orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kadang baper juga gitu ya. Bawa baper ya, jadi baper ya. Bawa perasaan gitu ya. Iya. Tapi kita jangan sedih gitu. Bahwa mereka juga penghargaan kita kepada mereka harus juga luar biasa dengan semangat kita, gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi dari 2 orang patriot Uniwara yang sudah menyampaikan kepada kita bagaimana kesan mereka terhadap guru, terhadap sosok pahlawan dalam kehidupan mereka. Sebelum saya tutup, saya dari tadi penasaran, saya mau tanya dulu dengan outfitnya. Nah, kalau outfit saya nih ya biasa aja gitu, biasa aja, dosen ngajar kayak gini. Ya. Tapi outfit mereka ini datang ke sini, di setting khusus ya. Coba ini dari pakaian adat sana. Ini selendang dari Timor Leste. Selendang tenun Timor Leste. Iya. Ada namanya? Selendang. Tenun apa? Biasanya ada tenun apa gitu. Enggak tahu. Nggak tahu namanya. Ini dari Timor Leste. Kalau roknya roknya? dari Keva. Dari Keva. Keifa betul. Keva Minami itu Keifa nama kabupaten di sana. kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Iya. di Nusa Tenggara Timur. Dari Timor Leste, ininya selendangnya. Selendangnya dari Timor Leste. Roknya dari Nusa Tenggara Timur, luar biasa. Kalau ini baju tenun ya ini ya? Iya, baju tenun. Baju tenun dari Lembata. Lembata itu di Kabupaten juga tuh. Kabupaten di Flores Iya, Flores Flores. ya, Kabupaten Flores ya. Jadi biasa kalau di sana sebutnya, kalau dalam bahasa daerah di sana disebut knowing atau kuatak. Knowing atau Kuatak. Watek. Iya. Knowing Atau kuatak. catat ya. Knowing Kuatek. Kuatak. Itu ya. Itu nama kainnya apa nama bajunya? Ya, nama kainnya. Kain tenunnya Iya, itu ya. tenun. Kain tenun knowing atau watek gitu ya. Kuatak, iya. Hasan asli ya. Iya, sana. Bawa berapa? yang jelas ukurannya nggak ada cocok sama saya gitu. Tapi kemarin aku sempat dibawain nih ikan asinnya besar banget gitu. Saya bingung tuh gorengnya, harus dipotong apa langsung goreng satu? Iya, langsung goreng aja juga nggak apa-apa. Jadi besar banget, saya bingung. Ini mau digoreng sekalian kak? Masak nggak perlu taruh garam lagi. Iya, sudah asin ya. Jadi ikan asin teman-teman besar banget ini. Saya bingung ini mau diapain ini ikan asin. Akhirnya saya gunting. saya guntingnya patah gitu. Iya, keras sekali. Akhirnya saya pakai pisau gitu ya. Saya agak potongin kecil-kecil baru enak tuh digoreng gitu. Dibumbu enak sekali gitu. Sama satunya lagi tuh kerupuk apa itu? Itu namanya di sana biasa disebut jagung titi. Dari jagung ya. Iya, kalau bahasa daerahnya watabiti.
Sana ada Tahunya jagung titi Iya. aja. jagung titi ya. Itu jagung digeprek gitu kan? Iya Gitu kayak kan, ditumbuk gitu kan, digeprek ya ditumbuk. kayak apa? Kalau di Yang sana alung. Tempatnya kayak ini itu apa? Dibuat dari tanah liat itu. Buat dari oh iya, jadi ada tatakan tanah liat Ah. gitu ya, dia digeprek gitu. Itu kalau yang punyanya aku di sana itu kayak disimpan di atas konfor, tapi konfornya konfor alami dari kayu api gitu. Tungku. Kayak tungku. Iya, dari kayu api. Biar tetap kering. Enggak, Apa? yang jagungnya yang masih bulat itu, Mhm. masih bulir itu diisi dalam situ kan, nanti kan dia kan kayak digoreng ya. Jadi ada tempatnya itu batu besar kayak gini, alasnya itu di jagungnya ditaruh begini, batu yang kecil itu dicicil. Oh, jadi mirip sama kalau di sini apa ya? Yang pak ini ya, apa namanya? Kacang apa itu? Apa itu yang kemarin aku ngomong sama kamu? Melinjo ya? Iya, mirip melinjo. buatnya mirip melinjo buatnya. Iya, kayak Yang kemarin saya bilang katanya orang rumah ini melinjo kah? Melinjo tapi kok seperti ada apa namanya kulitnya jagung gitu. Oh ini dari jagung saya searching gitu ya. Apa namanya melinjo jagung kali ya gitu ya. enak juga enak. Cuman harus dikasih garam ya. Jadi setelah digoreng kasih garam itu saya dapat oleh-oleh nih dari Nada. Kalau kemarin saya nggak minta oleh-oleh kok kan belum pulang ya. Belum pulang. Oke itu teman-teman dari dua patriot Uniwara yang luar biasa dari Indonesia Timur. Semoga mereka betah ya di Pasuruan, jelas betah 4 tahun dia gitu ya. Kalau mau pulang. Nggak mau pulang gitu. Tapi harus kembali loh ya. Iya. Harus kembali? Kembalinya bawa hasilnya. terus Nah itu balik teman-teman ke sini. yang penting itu kemanapun kita pergi untuk mencari rezeki, untuk mencari kesuksesan gitu ya, untuk mencari ijazah, ayo kembali ke daerah kelahiran kita untuk kita baktikan diri kita ke daerah kita itu. Saya juga asli Pasuruan gitu, saya kembali ke daerah saya mencoba untuk membaktikan diri saya ke daerah asal saya di Pasuruan. Saya asli Pasuruan, kuliahnya dulu di Malang ya harus kembali ke sini. Dan kita juga berharap Uniwara juga punya peran besar untuk mengembangkan daerah dari teman-teman kita yang ada di sana. Teman-teman datang ke sini untuk ambil ilmunya, kembali ke tempat kelahirannya untuk mengabdi di sana. Amin ya, semoga bisa tercapai seperti itu. Tetap semangat untuk teman-teman kuliah di sini. Kita tutup dengan salam patriot dulu ya, salam patriot. Salam patriot, gagah, berani, tangguh. Uniwara Talk, ngobrol bareng patriot. Ya. Oke. Ya, assalamualaikum.